Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang Jumat yang berbahagia, ada 4 pertanyaan yang sangat menarik dan penting. Semoga kupasan ini dapat memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua. Pertanyaan pertama, andai kata kita mengantri di sebuah supermarket misalkan, ada antrian yang kosong, ada antrian yang panjang, kita memilih antrian yang mana? Silakan masing-masing dijawab dalam hati saja. Pertanyaan kedua, andai kata suatu hari tetangga kita ada yang meninggal, ucapan apa yang selayaknya kita berikan kepada tetangga kita, sahibul musibah? Apakah A, turut bergembira, atau B, turut berduka cita? Silakan jawab di hati masing-masing. Pertanyaan ketiga, andai kata kita ikut berperang, kemudian musuh sudah nampak di depan kita, maka doa apakah yang pertama kali kita panjatkan kepada Allah? Apakah A, minta kekuatan, ataukah B, minta pertolongan, ataukah C, minta kesabaran? Pertanyaan terakhir, jika kita diberikan pesan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa jawaban yang semestinya? Apakah A, semoga saya bisa ikhlas? Apakah B, semoga saya menjadi orang yang sabar? Sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bahas jawaban satu persatu dari 4 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, tentu kita akan menjawab memilih di kasir yang antriannya pendek. Ini pilihan yang smart, strategik, tepat. Bukan berarti kita tidak sabar. Sebab sabar itu bukan bermakna mau ngantri panjang-panjang, mau berlama-lama, mau bersusah payah. Sabar itu smart dan strategik. Jawaban atas pertanyaan kedua, andai kata ada tetangga kita yang meninggal, maka ucapan apakah yang selayaknya kita berikan kepada sahibul musibah? Apakah A, turut berbahagia, turut bergembira, atau B, turut berduka cita? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Kata Allah, sungguh akan kami uji kalian dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kematian, dengan kekurangan buah-buahan. Endingnya adalah wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira
bagi orang-orang yang sabar menjalaninya. Mengapa orang yang mendapatkan musibah kok dikasih kabar gembira? Karena pada ayat selanjutnya itu diterangkan dulu makna sabar. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini definisinya. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah, dia berkata dengan penuh keyakinan, inna lillah, bahwa kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Tentang tamsil sabar sering diibaratkan dengan seorang tukang parkir. Betapa banyak mobil dan motor yang parkir di halamannya, tapi tatkala mobil dan motornya yang banyak itu diambil satu persatu, tukang parkirnya nggak akan stres, tidak berteriak-teriak. Apa rahasianya? Karena dia mengetahui bahwa kendaraannya adalah titipan semata. Dia mengetahui bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Itulah sebenarnya konsep sabar. Konsep sabar itu berkata dengan penuh kesabaran bahwa semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Orang yang mendapatkan musibah dan bisa berkeyakinan seperti itu, itulah orang yang sabar dan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Kenapa? Dalam 157-nya Allah sebutkan rahasianya, Allah sebutkan keuntungannya. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang mendapatkan musibah itu patut dikasih ucapan selamat bergembira, karena akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan rahmat, dan akan mendapatkan petunjuk. Allah sendiri bilang wa basyiris shabirin. Namun kita tidak boleh vulgar untuk mengucapkan seperti itu. Kita harus lakukan dengan pemahaman. Pertanyaan ketiga, andai kata kita ikut berperang, kemudian musuh sudah kelihatan di depan mata, maka doa apakah yang pertama kali kita panjatkan? Apakah minta kesabaran? Apakah minta kekuatan? Apakah minta pertolongan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat sebuah kisah peperangan di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dulu ada peperangan antara pasukan Tolut, pasukan yang baik, melawan pasukan Jalut, pasukan yang jahat dan jumlahnya jauh lebih banyak. Kisah peperangan ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah 155 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma barasuli Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrih alaina sabron. Walamma barasuli Jaluta wa junudihi, ketika terlihat tentara Jalut dengan para pasukannya, maka pasukan Tolut berkata atau berdoa, Rabbana afrih alaina sabrong, ya Allah berilah kami kesabaran. Ternyata di dalam perang, sesuatu yang diminta terlebih dahulu adalah minta kesabaran. Baru wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Kesabaran dulu yang diminta. Pertanyaannya,
Mengapa dalam peperangan kok yang diminta kesabaran? Jawabannya ada dua. Yang pertama merujuk surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisai'im minal khauf. Sungguh akan kami uji kalian dengan ketakutan. Dan kunci menghadapi ujian, ketakutan, kelaparan dan sebagainya adalah sabar. Perang adalah ujian ketakutan, pada dasarnya begitu. Maka tatkala kita takut, kita diuji dengan sesuatu yang menakutkan, sabar adalah kuncinya. Jawaban yang kedua, mengapa perang harus diminta kesabaran? Jawabannya ada dalam surat Al-Anfal 65, yang artinya kurang lebih demikian. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat perang kepada kaum mukminin. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh. Dan jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, maka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Ini adalah formula perang. Perang itu rumusnya harus pakai sabar biar powernya nambah. Yang 20 bisa mengalahkan 200, ini powernya 10 kali lipat. Ayat ini terkait dengan perang Badar yang kurang lebih mirip dengan perang Jalut dan Tolut. Pasukan kecil melawan pasukan besar, tapi kemudian yang menang adalah pasukan kecil karena sabar. Jadi dengan sabar, pasukan yang kecil akan bisa memenangkan pasukan yang besar, pasukan yang lemah akan bisa menjadi kuat. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah konsep sabar itu sendiri. Konsep sabar itu inna lillah. Konsep sabar itu tidak merasa memiliki, semuanya milik Allah. Harta kita milik Allah, baju besi kita milik Allah, kuda kita milik Allah, jiwa raga kita milik Allah. Pada saat Allah memanggil kita untuk berjihad karena kita merasa inna lillah, maka pasukan perang itu menjadi pasukan berani mati. Coba bayangkan jamaah sekalian, ada sekumpulan pasukan berani mati berhadapan sama pasukan yang takut mati. Satu malah membela kebenaran yang justru sebenarnya suka mati. Satu perang demi kekayaan, kekuasaan, pasti dia takut mati. Pertanyaannya, mana yang lebih unggul? Jawabannya tentu pasukan berani mati. Pasukan berani mati itu hanya milik orang-orang yang sabar. Maka Al-Anfal 65 jelas bahwa jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Itu jawabannya. Pertanyaan keempat, apabila kita diingatkan untuk menjalankan perintah Allah, apa jawabannya? Apakah insya Allah saya akan menjadi orang yang ikhlas atau menjadi orang yang sabar? Jawabannya ada dalam surat As-Saffat ayat 102. Surat As-Saffat 102 itu kisah tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fangdur mada taru. Tatkala Ismail sudah cukup umur, kurang lebih dalam riwayat 9 tahun, masih kecil, maka kemudian Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku,
sungguh aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Apa jawaban Ismail, anak kecil yang baru berumur 9 tahun? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mengejutkan sekali. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Subhanallah. Rupanya konsep sabar itu nyambung, Pak, dalam Al-Quran. Di peperangan Badar yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di perang Tolut melawan Jalut di zaman Nabi Daud alaihissalam, di zaman Nabi Ibrahim, semua sama. Mengapa Ismail bilang semoga saya menjadi orang yang sabar, insya Allah Bapak akan mendapati saya sebagai anak yang sabar? Karena Nabi Ismail tahu persis apa itu sabar. Sabar itu inna lillah, semuanya milik Allah. Jadi pada saat nyawanya mau diambil oleh Allah, dia tahu bahwa nyawa itu milik Allah. Dia mengatakan insya Allah saya sabar, artinya insya Allah saya tahu bahwa semuanya milik Allah, silahkan ambil. Demikianlah rahasia kekuatan sabar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa qurabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas syamsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah haqqa tuqatih. Mari bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah kedua ini izinkan khotib memberikan sedikit ringkasan tentang tema pada siang hari ini, tentang rahasia kekuatan sabar. Intinya sabar adalah strategik, smart, berani memilih yang baik. Yang kedua, sabar adalah pandangan hidup yang bisa merubah kesedihan menjadi kabar gembira. Itu yang pada saat kita dapat musibah, kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira. Tanpa sabar nggak mungkin bisa merubah kesedihan menjadi kabar gembira. Yang ketiga, sabar adalah power yang bisa merubah pasukan kecil menjadi menang pada saat perang melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Contohnya perang Badar dan perang Talut. Yang keempat, sabar adalah kesadaran tingkat tinggi, sampai-sampai nyawanya saja mau dikorbankan demi meyakini kalimat inna lillah, semuanya milik Allah. Apalagi hanya sekedar harta untuk bangun masjid kita ini, apalagi sekedar tenaga dan pikiran untuk berpikir bagaimana masjid kita ini cepat selesai, tentu akan lebih sabar lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.